Halo, selamat datang di Dapur Yuli. Hari ini saya mau berbagi dengan teman-teman bagaimana membuat pork stew dengan tahu fermentasi ala orang Filipina ya. Kalian ikutin semua, enak banget, boleh coba di rumah. Yuk langsung kita masak. Halo, selamat datang di Dapur Yuli. Apa kabar kalian hari ini? Kalian masak apa hari ini? Kalian boleh berbagi bersama saya di komen, atau kalian bisa follow Instagram saya. Di situ kalian bisa komunikasi dengan saya, bertanya apa yang kalian mau tanya soal kue, roti, atau masakan, boleh aja ya, silakan. Sesempatnya saya akan balas semua komen dan pertanyaan-pertanyaan kalian ya. Nah, kali ini saya mau masak daging babi dengan tahu fermentasi lagi. Hanya saja kali ini saya akan masak versi orang-orang Filipina ya. Jadi orang Filipina tuh kalau bikin makanan, jadi perpaduan antara Chinese food sama Spanyol gitu ya. Jadi China sama Spanyol digabung jadi satu, jadinya masakan yang baru lagi gitu. Karena di situ banyak banget makanan-makanan dari daging babi yang enak banget. Nah, buat kalian yang enggak makan daging B2, kalian boleh ganti dengan daging ayam. Ini juga rasanya enggak kalah enak banget. Kalian bisa coba sendiri dan kalian bisa sharing ke saya bagaimana rasanya ya. Nah, apa aja bahan yang saya gunakan untuk membuat masakan ini, yaitu daging babi dengan tahu fermentasi ala Filipina. Yuk langsung kita ke bahan-bahan. Nah, di sini saya sudah punya bahan-bahan untuk membuat daging babi atau pork dengan tahu fermentasi ala Filipina ya. Jadi ala Filipina ini bumbunya sedikit berbeda. Tentu saja nggak ada yang namanya bubuk ngohyong, angkak gitu, nggak ada, karena ini dari Filipina. Pengaruh dari Cinanya itu di tahu fermentasi ini ya. Nah, ini tahu fermentasinya saya pakai 2 blok, lalu saya hancurin ya. Yang satu ini saya belum hancurin nih, jadinya kayak gini. Nanti kita bisa hancurin kayak gini. Nah, ini kita pakai 2 blok ya. Nah, untuk tahu fermentasi ini kalian bisa beli di toko-toko manisan di pasar tradisional, itu banyak banget dijual. Dia jualnya botolan ya. Banyak yang nanya, botolnya kayak apa sih Ci? Botolnya kayak apa sih Yul gitu. Nah, kayak gini ya. Nah, ini saya belinya selalu merek ini untuk dipakai masak ya. Jadi mau pakai ayam, ayam dikasih bean curd kayak gini, enak banget. Nah, ini kalian boleh beli. Saya nggak tahu kalian bisa dapat di mana. Yang pasti bentuknya itu tempatnya kayak gini ya. Nah, untuk yang saya pernah bilang juga, saya suka beli yang kayak gini, tapi isinya itu kayak asaman sembue. Itu bentuk botolnya juga seperti ini ya. Ya, jadi dia kayaknya plum gitu, namanya plum apa gitu. Nah, itu buat bikin sayur asin, kuah sayur asin gitu, enak ya. Nah, ini yang bean curd-nya kayak gini ya, model botolnya. Kalian bisa cari sendiri ya. Tentu saja saya ada daging babi. Di sini saya pakai daging capsim bagian yang ada sedikit lemaknya. Jadi kalau untuk daging sapi bilangnya sengkel kembang. Kalau ini daging babi khusus untuk bikin chasiu. Jadi dia selain ada daging, ada lemak-lemaknya sedikit ya, tapi nggak banyak. Oke, nah ini setengah kilo atau 500 gram daging babi bagian capsin chasiu ya. Lalu di sini saya sudah kasih 5 siung bawang putih ya. Lalu di sini ada 2 lembar bay leaf. Bay leaf ya, nggak boleh pakai daun salam. Kalian harus punya bay leaf untuk bikin masakan ini khas banget yang dari Filipina ya. Oke. Nah, tapi kalau memang terpaksa banget ya udahlah pakai daun salam aja, nggak apa-apa ya. Nah, di sini juga ada 5 siung bawang putih tadi yang udah dicincang. Nah, nanti kita akan marinate dagingnya ya. Nah, dagingnya itu marinate sama apa? Di sini saya sudah punya rice vinegar 100 ml. Langsung saya taruh di sini 100 ml rice vinegar. Lalu saya punya brown sugar atau gula Jawa, gula merah, gula aren, kalian boleh pakai ya. Nah, ini kalian boleh pakai. Ini lebih kurang sekitar 3 sendok makan ya. Saya langsung taruh di sini. Jangan lupa dihancur-hancurin juga ya. Nah, ini saya pakai sendok teh. Sendok teh sekitar 6 ya. Kalau sendok makan itu setengahnya sendok teh. Nah, nih. Jadi sekitar
3 sendok makan brown sugar. Lalu saya juga kasih garam, garamnya 1 sendok teh aja. Seperti ini, nggak usah nunjuk. Ya. Lalu saya kasih chousing wine. Chousing wine ini sekitar 1 sendok teh aja, nggak usah banyak-banyak. Lalu saya akan kasih kecap asin, ya, kecap asin ini sekitar 70 ml ya, atau 7 sendok makan. Nah, 7 sendok makan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sekitar 7 sendok makan atau 6 sendok makan boleh. Kalau kalian punya kecap asin-asin banget, itu kalian kasih 5 sendok makan juga boleh ya. Oke. Nah, tadi untuk dia punya garam itu setengah sendok teh juga boleh kalau kalian kecap asinnya terlalu asin. Nah, ini kita aduk dulu. Nah, kita juga akan kasih oregano. Nah, ini khas juga untuk bumbu Filipin pakai oregano. Oregano ini sekitar setengah sendok teh. Nah, seperti ini ya, setengah sendok teh ya. Nih kayak gini, setengah sendok teh. Ya. Nah, oregano jangan terlalu banyak juga, karena kalau terlalu banyak baunya akan ini banget ya. Baunya akan kuat banget gitu. Tapi kalau kalian suka ya nggak apa-apa, silakan aja ya. Nah, ini kita marinate ya bahan ini. Lalu juga jangan lupa kita juga marinate dengan black pepper ya. Black pepper ini, black pepper 1 sendok makan ya, lebih kurang ya. Jadi dia ada spicy-nya nanti di dagingnya. 1 sendok makan ya, lebih kurang. Nah, ini kita akan marinate ya selama lebih kurang setengah jam sampai 1 jam ya. Kalau kalian mau lebih merasuk lagi, kalian bisa marinate selama 2 jam. Nah, seperti ini kita aduk-aduk. Nah, ini nanti juga kita akan kasih air ya. Nah, seperti ini. Ini udah selesai. Ini kita marinate, kita sisihkan. Bahan yang lain yang kita butuhkan di sini saya ada peanut atau kacang tanah yang sudah saya panggang. Nanti kulitnya akan saya kerotokin satu-satu ya. Tadi saya pakai panggang, saya panggang. Kalau kalian nggak punya panggangan, digongseng juga boleh ya. Ini nanti akan dihancurkan sedikit. Ini 70 gram ya. Lalu di sini ada bean curd yang tadi saya bilang 2 blok bean curd. Saya haluskan seperti ini. Nah, bahannya hanya itu aja, gampang banget kan? Kita tinggal tunggu marinade-nya selesai, lalu kita akan stew atau kita akan shimmer semua bahan ini jadi satu. Oke? Nah, setelah kita marinade selama lebih kurang 1 jam, ini kita taruh aja di woknya seperti ini. Lalu kita nyalakan apinya dan kita kasih air ya. Air yang saya kasih pertama kali itu sekitar 250 ml dulu. 250 ml air. Nah, ini kita braise dulu sampai dia sedikit lembut ya, baru kita masukkan tahu fermentasi dan kacang peanutsnya ya. Dan tutup ya supaya lebih cepat prosesnya. Nah, seperti ini kita tutup. Kita tunggu sampai dia mendidih dan dagingnya setengah lembut ya. Oke, nah kalau kalian merasa kurang nanti airnya, dagingnya belum lembut, kalian boleh tambahkan lagi airnya. Ya, saya udah saya braise gitu, udah saya rebus dengan sedikit air tadi. Ya, itu sekitar setengah jam gitu kan. Nah, ini udah saya pencet, dagingnya udah lembut ya, 3/4 lembut. Nah, setelah 3/4 lembut, saya akan masukkan tahu fermentasinya. Tahu fermentasinya kayak gini. Ya. Nah, saya aduk dulu tahu fermentasinya sama dengan dagingnya.
Lalu saya masukkan juga kacangnya ya. Nih, peanut yang udah saya hancurkan ya. Nah. Oke. Lalu ini saya aduk-aduk kembali sampai sedikit mengental ya. Sampai mengental, lalu nanti diangkat ya setelah dia mengental. Nah, sebelum diangkat itu kita harus coba dulu rasanya ya. Nah, seperti ini. Palm sugar juga boleh, karena ini kurang begitu pas. Kalau dikasih palm sugar dikit lagi jadi pas ya. Nah, kita kasih lagi 1 sendok makan. Nanti kalian sesuaikan sendiri ya rasanya, sama dengan selera kalian. Mau lebih ke asinan, agak asin atau lebih ke manis ya. Sebenarnya rasanya udah gurih, cuman menurut saya dikasih gula aren sedikit lagi lebih enak ya. Nah, seperti ini. Kita tunggu sampai dia mengental ya kuahnya ya, atau sedikit asap. Ini udah mengental, saatnya kita sajikan ya. Oke. Nah, setelah agak mengental, jadinya dia seperti ini ya teman-teman. Nah, yummy banget. Terus langsung kita sajikan ya. Dengan sedikit daun bawang kecil-kecil gini ya, kita taruh aja di tengah kayak gini, gak usah banyak-banyak, dikit aja. Dan ini udah siap disajikan. Ini dia pork stew dengan tahu bean curd atau tahu fermentasi ala Filipina ya. Kalian boleh coba di rumah, ini enak banget. Kalau kalian nggak makan B2, kalian boleh ganti dengan daging ayam. Yang pasti enak banget. Sampai di sini dulu resep dari saya hari ini. Semoga resep ini bisa jadi inspirasi keluarga kalian. Tetap sehat, tetap semangat, tetap makan yang bergizi dan bersabar sampai wabah corona ini berlalu ya. Sampai jumpa lagi di resep berikutnya. Dadah!